Selamat malam semuanya, balik lagi nih di podcast Opini Tengah Malam. Masih bersama gue Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Hari ini kita akan ngebahas suatu eksperimen menarik gitu. Eksperimen yang benar-benar gila terhadap manusia menurut gue. Dia untuk mencari kebenaran tentang apa ya, mungkin ya perkembangan manusia ya gitu. Dan ini gokil banget. Ini berjudul Three Identical Stranger gitu. Nah ini akan menarik banget. Gue gak mau spoiler di awal. Pokoknya kalian dengerin aja, karena bener-bener di tengah tuh akan mind blowing. Eksperimen dilakukan oleh ketiga anak kembar. By the way, ini kisah nyata. Sampai ada dokumenternya di Netflix kayak gitu. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja deh pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar nih para pendengar? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan masih dengerin Opini Tengah Malam. Like juga lah ya di Noise, story, share ke teman kalian. Kalau ada podcast bahas konspirasi tapi fun. Gila. Kapan lagi konspirasi gak dibawa serius kan? Gitu. Dan kemarin kita udah bahas apa, Fet? Kita membahas penipuan wine terbesar di Amerika. Yes. Si Rudy Kurniawan. Betul banget. Dan kalian yang udah dengerin juga gimana nih responnya, ya gak sih? Itu salah satu penipuan yang dilakukan oleh orang Indonesia. Dan komen-komennya menarik banget pas kita kasih pertanyaan kalau kebohongan atau penipuan apa sih yang pernah kalian lakukan ke teman kalian gitu. Wah ini menarik banget. Gue suka banget sih sama komen-komen ini sih gitu. Dan by the way, untuk yang komen di episode Conjuring 3 udah ada pemenangnya ya. Benar. Gitu, di minggu lalu kita udah umumin gitu. Dan yang pemenang pertama pun udah kita kirimin Teslanya kan. Nggak tahu deh, udah dipakai jalan-jalan kemana ya. Tapi belum bisa dicas kayaknya. Chargernya belum ada. Emang chargernya belum ada nih gitu. Type C lu soalnya ya. Nah kita langsung bacain aja nih komen-komen yang ada di Noise. Nih gue bacain dulu nih. Pick random aja lah ya. Raismo 99. Wah gue suka nih, Raismo mulai sering banget komen. Yoi. Kayaknya gue gak tahu ya, setiap episode Opini Tengah Malam baru muncul selalu Raismo Instagram tuh nge-tag Opini Tengah Malam. Gue gak tahu Raismo yang komen di Noise juga atau beda orang nih. Tapi dia komennya menarik banget. Kan kita kasih pertanyaan kemarin, kebohongan apa atau penipuan apa yang pernah dia lakuin kan ke temennya gitu. Nah dia bilang, temen gue pernah ketipu kenalan sama cewek di aplikasi BBM. Masih BBM nih. Dia cerita sama gue kalau cewek itu baik dan pengertian katanya. Asik. Nah suatu hari dia ngajak ketemuan nih sama si cewek. Pas ketemuan yang datang gue sama teman-teman gue yang lain. Soalnya ceweknya tuh akun BBM kedua gue yang gue ganti nama dan foto profile. Temen gue emosi sampai nggak ngajak gue ngomong selama seminggu lebih. Lu bayangin temen loh. Temen anjir. Kalau orang nggak kenal masih nggak apa-apa. Tapi lu kalau seandainya jadi temennya kesel gak sih sebenarnya? Kecewa juga sih. Kayak udah suka gitu ya. Iya gak sih? Tapi kayak kalau gue ya, gue ikut ketawa aja deh. Kayak pas ketemu goblok gitu. Anjing lu udah. Nggak, yang gue takut itu fotonya udah dipakai buat hal yang aneh-aneh sama temennya. Itu sih. Ini ada dari Adam29. Mantap bro, podcast favorit gue sejauh ini. Sukses buat Opini Tengah Malam. Thank you. Terus ada Uli Madness. Gue udah beberapa kali dengar kasus ini, tapi sekarang kalau belum dengar opini kalian bertiga nggak lengkap. Iyalah. Ya nggak sih, opini kita bertiga tuh teorinya pasti liar. Liar gimana gitu kan. Coba Faris deh, cari ada nggak nih? Nah gue adanya yang Dendi_Alpha nih. Dia juga mirip kayak yang si Raismo tadi. Paling pengalaman gue tentang bohong atau nipu itu pas dulu deh. Jadi waktu itu gue iseng bikin akun Hode, pakai foto profil cewek cakep. Sengaja tuh gue bikin status tentang kesepian gitu. Otomatis kan banyak yang DM ke gue. Ada nih satu orang yang ngajak voice note. Ya udahlah gue ikutin aja. Gak lama setelah gue kirim suara gue, dia langsung blok gue. Foto ngebas. Iya siapa? Gue suka nih jokes ini nih, penipuan ini. Kenapa nah ini penipuan kayak gini ya, gue gak pernah dah kayak nipu orang. Kita pernah gila. Kita pernah, itu jahat sih, kita nelfon. Oh nipu ini ya. Nipu teman, sampai teman marah kan. Itu nipu anjing. Terus nelfon lapangan futsal bilang mau main basket. Anjir itu inget banget gue. Oh iya baru inget ya. Itu nipu aja. Itu nipu tuh. Kurang ajar itu. Kayak salah gitu. By the way tadi Dendi Alpha itu dia komen di yang Conjuring juga, dia bilang
Bang Bimo ganteng, bismillah dapat Tesla. Susah banget komen gue dibacain soalnya komennya 11 juta. Oke, dibacain tuh ya. Dibacain. Parahnya ada 13 Ini juta. dia Ya? fotonya foto cewek cakep lagi aja. Mau nipu kita deh kayaknya. Gila. Jadi gue padahal udah sempat seneng anjing gitu. Ini ada lagi nih, gue suka nih. Ada satu yang lucu, menurut gue lucu banget. Ini dari G Anim. Wede. Nande. Harusnya Jatah Fedrian nih yang baca ini ya. Di podcast Om Deddy katanya kalau Intel jualan itu dagangannya sering ditinggal dan dia nggak terlalu peduli sama dagangannya. Walau udah ada yang beli dia nggak fokus sama jualannya gitu katanya. Ya mungkin ya yang terkait Intel ya. Kita kan nanya juga tuh. Dan Ji Anim juga ngomong lagi nih, kebohongan gue menurut gue lucu sih. Pas waktu kecil gue ngasih air cucian beras ke teman gue dan bilang itu air susu terus diminum. Gila, kalau ini kurang ajar sih. Dulu kayaknya kita pernah dah. Apa? Teman kita kerjain ego Oreo yang dikasih odol. Gue. Oh iya. Fedrian. Sosok. Oh iya. Enggak, gue si ini Wong ego. Gitu. Sosok nanya. Emang lu yang makan ya? Bukannya Gue ingetnya bukan Gue lu, yang Fet. makan. Gue ingetnya bukan lu. Tapi gue nggak berasa sih. Jadi bilangnya enak. Iya. Oh, lu bilang rasa mint. Rasa baru min. Rasa mint. Pakai Gila. odol. Pakai Mantap, odol mantap. anjir. Oke. Lo ada nggak Fet? Ada sih Bim yang lucu Bim. Ini gue Mana? inget nih dari siapa ya? Bentar. Inget. Oh iya. Ingat tapi Dari nanya. Arvan Yoga 07. Ah, Ini gue baca malam-malam nih. iya. Gue begadang ngerjain tugas, gue lihat judulnya menarik, isinya bahas cerita horor bangsat. Lucu sih, gue jadi kita udah nipu nih. Iya, kita bukan nipu. Kita bacain komen dulu baru masuk topik tapi, kan. tapi lucu sih, jadi relate aja gitu Bim. Iya, sih masih banyak banget sih ya komen-komen menarik nih. Ada yang juga banyak lah, ini ada dari Pudin, ada dari ADP official gitu. Kita nggak bisa bacain satu-satu, cuma kita bacain sih karena ini jadi mood buster gue juga sih. Lucu aja gitu. Ternyata banyak penipuan-penipuan unik gitu. Tolong yang air beras itu cukup berbahaya ya. Gue kepo sama respon teman sih saat itu ya. Apakah dia bilang susu varian baru atau apa? Kita nggak tahu. Oke lah, kalau kayak gitu langsung masuk aja deh. Sebelum ada yang ngomel lagi kan, nanti ada yang ngomel lagi. Lagi bahas Three Identical Stranger, kenapa jadi bahas penipuan kan? Nah, kita langsung masuk aja nih. Gua tadi kemarin udah lempar konten gitu ke Faris Fedrian, Three Identical Stranger, lu nonton, kita bahas ini gitu. Dan pas lu tahu kasus ini, apa respon pertama lu berdua deh? Gue pengen tahu dulu. Ya kejam sih. Tidak apa ya? Nggak etis ya. Iya. Kasian gitu. Tapi ini masalahnya untuk perkembangan manusia ke depannya lo katanya. Iya. Ya, maksudnya sampai segitunya apa? Tapi apa pada saat tahun segitu memang isunya lagi anak kembar gitu? Gue merasa kalau tidak ada isu terkait anak kembar, menurut gue itu bukan penelitian sih, tapi percobaan. Oke, mantap. Gue suka nih. Tapi bukannya kayak penelitian atau percobaan itu emang dicari-cari ya masalah ya? Kayak kita skripsi lah pasti ya. Kita harus solve the problem kan, apa aja yang menurut ini kita unik gitu loh. Iya sih, tapi kalau itu kan udah menyangkut hak Manusia ya, Bim. manusia ya. Merampas Tanpa minta izin. Nah benar. Iya. Merampas Iya. kebahagiaan lah. Iya gitu. Kepo kan nih kalian nih. Gimana ceritanya kira-kira? Jadi Three Identical Stranger itu dokumenter Netflix ya. Kalian bisa nonton di Netflix. Gue nggak tahu, kemarin gue nyari di Netflix masih ada, tapi setelah itu udah nggak ada. Iya, pas gue cari sih di Google kayak nggak tersedia di Indonesia gitu loh. Jadi harus pakai VPN ya. VPN. Gitu, dan bisa pakai VPN lah ya. Kalau mau nonton di YouTube movie juga bisa ya, rental YouTube movie sama Amazon. Yes, bisa rental juga. Ini menarik 60.000. banget karena ini menurut gue salah satu kasus yang unik dan dilakukan ke manusia itu cukup jahat sih. Menceritakan kembar tiga yang identik dipisahkan saat lahir dan diadopsi oleh 3 keluarga yang berbeda. Jadi ada 3 anak kembar. Ya mungkin sebut aja gue Fedrian Faris gitu loh. Ibaratnya ini masih contoh ya. Gitu, dan gue di keluarga A, Fedrian di keluarga B, Faris di keluarga C gitu. Tanpa gue tahu kalau gue tuh punya kembaran gitu, dan unik nih. Bertahun-tahun kemudian mereka bertemu dengan cara yang unik banget. Menurut gue nih untuk sebuah kebetulan cukup minim ya, sebenarnya cukup minim sih. Cukup minim gitu loh, dan mereka menjadi sensasi global. Akhirnya kayak semua orang tuh pada tahu. Semua orang tuh ini jadi bener-bener viral banget, dimana diundang ke talk show dan lain sebagainya, sampai dia buka restoran bertiga gitu kan. Tapi dibalik kebetulan itu, dibalik keunikan itu, ternyata ada eksperimen dibalik
semua itu gitu loh. Dan inilah menurut gue yang jahatnya sampai benar-benar salah satu kembaran ini meninggal dunia, memutuskan untuk bunuh diri. Gila banget. Ini kasus yang menurut gue gokil, kasus yang ya gue nggak tahu tujuannya apa dan sampai sekarang masih unsolved jatuhnya ya. Tujuannya belum tahu benar-benar secara pasti kan. Gitu. Dan mungkin gue bahas aja dulu deh. Ini awal pertemuannya nih ya. Jadi pada tahun 1980-an nih ya, Bobby Safran menemukan fakta mengejutkan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya nih. Seorang mahasiswa di kampus, Bobby itu mengira teman lamanya yang bernama Eddie. Jadi si Bobby ini pertama kali ke kampus gitu loh. Dia tuh maba dia kan. Tiba-tiba disambut hangat gitu loh. Gitu para laki-laki tuh kayak, "Weh bro," gitu pada tosan. Dia bingung kan lah, kenapa nih tuh ada cewek yang tiba-tiba langsung cium dia gitu secara langsung, kayak, "Gue senang lu kembali," kata ceweknya gitu. Dan si Bobby juga bingung kayak, "Oh hai," gitu-gitu doang si Bobby-nya. Dan dia terus memanggil nama Eddie. Dia bingung lah, nama gue Bobby bukan Eddie gitu kan. Dan cara berbicara, tertawa, tanda lahir, skor IQ, bahkan saat bergulat pun mereka menggunakan teknik yang sama. Gitu. Jadi kayak, wah ini udah mulai hal yang aneh nih gitu loh. Akhirnya si Bobby ini penasaran dan dia mencari tahu keberadaan nih siapa yang namanya Eddie ini gitu. Dan bukan Eddie Tansil ya yang pertama. Gue takutnya jadi ya Eddie Tansil lagi yang bahas kemarin kan. Dan kok mirip banget sama dia. Setelah bertemu ternyata mereka benar-benar mirip secara fisik. Terus benar-benar kayak gue ngelihat cermin aja gitu. Dan berita ini langsung akhirnya kesebar ke seluruh New York dan sejumlah negara bagian di Amerika Serikat gitu. Nggak butuh waktu lama dan hal ini mendorong seseorang anak muda bernama David Kellman untuk muncul ke publik dan memperkenalkan dirinya sebagai kembar yang ketiga dari Bobby dan Eddie. Gitu. Jadi gila, kaget banget gitu loh. 3 orang yang sama, coba lu bayangin ya. Ini deh, bayangin lu Fed, tiba-tiba lu sadar lu punya ketemu satu orang kembar dan itu muncul lagi satu lagi Fedrian. Gila, coba lu apa yang lu rasain coba saat itu kan? Kayak lu pasti nggak nyangka gitu loh. Kayak gila, 3 orang men, gue ternyata punya kembar 3 gitu. Kembar 2 aja juga aneh kan. Kalau kembar dempet. Tapi mungkin kalau kasusnya mereka diadopsi masih apa ya, bisa masih bisa diterima gitu ya. Iya, ada kemungkinan gitu lah ya. Kalau kita kan kita kan nggak tahu nih, kita kan udah jelas gitu ya. Kan kita nggak adopsi nih. Iya. Yang kita tahu kita nggak adopsi ya. Iya, yang kita tahu kita nggak diadopsi. Jadi kalau tiba-tiba ada kembaran, kaget banget sih kalau kita. Kan setahu gue kalau nggak salah di dunia itu ada 7 yang mirip kita kan. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Iya. Lu udah nemuin tapi bukan maksudnya 1-2 orang. Bukan gitu. satu darah gitu kan. Iya, cuma mirip darah, aja. Mirip. Lu udah pernah nemuin loh 1 atau 2? Udah yang di-share di IG. Iya deh. Biasanya kan kita kalau nemu orang yang mirip share IG. Banyak anjing, bukan 7 doang kayaknya dah. Coba aja kalau baru di Indo ya. Tahu sipit dikit mirip. Sipit dikit Fedrian anjir. Gila ngakak. Nih lanjut lagi ya akhirnya. Selain itu nih ya, Eddie, Bobby, dan David juga memiliki beberapa kesamaan lainnya. Misalnya dalam hal makanan gitu loh. Mereka tuh punya selera yang sama. Merek rokok Marlboro gitu sama juga. Saat ngobrol mereka langsung merasakan kecocokan satu sama lain gitu. Kalau kalian nonton di dokumenter ya, lihat kan dari cara duduknya, cara ngerokoknya, itu benar-benar sama semua kan. Gitu. Dan pertemuan awal kami seperti sebuah surrealisme. Apa tuh ya surrealisme ya? Surrealisme. Apa tuh ya? Ya rasanya kayak gak nyata aja. Oh iya. Kayak mimpi gitu. Dan kemudian kami merasakan kebahagiaan yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya gitu. Kayak gila, gue ternyata punya saudara gitu. Dan lucunya nih ya, mungkin ini faktanya juga sih ya, mereka diadopsi sama keluarga yang punya adik perempuan di umur yang sama. Kakak ya. Misalnya si Bobby itu punya kakak umur 21, Eddie punya kakak umur 21, David punya kakak umur 21, dan itu semua cewek. Udah kayak di setup gitu loh ya. Dan itu adopsi juga kan ya? Iya. Kakaknya. Kakaknya adopsi juga. Cuma yang membedakan adalah strata sosialnya, ekonominya. Ekonominya ya. Kaya banget, sedang sama miskin kan. Yang kaya banget itu David, sedang itu Bobby, paling miskin itu Eddie. Yang kaya tuh Bobby kan? Bobby yang kaya tuh Bobby. Yang tengah Eddie. Dokter bapaknya. Yang miskin David. Oh iya. Oh iya, gue lupa tuh. Karena udah lama juga gue nonton kan. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk tinggal bareng gitu dan ambil jurusan di kampus yang sama.
gitu. Akhirnya ya tadi berita kesebar, semua udah pada tahu, ketiganya tuh jadi sering banget diundang ke acara-acara talk show. Dan bahkan mereka tuh pernah bisnis restoran bareng bernama Triplets Romanian Steakhouse gitu, yang selalu ramai gitu, karena emang pada pengen lihat mereka bertiga. Booming lah ya. Suatu keunikan lah mungkin ya. Gila, kembar tiga yang akhirnya jadi satu barang gitu. Dan saking populernya pun si trio kembar ini sempat menjadi cameo dalam salah satu film Madonna, Desperately Seeking Susan. Oh, di luar dari ketidaketisannya sebenarnya menarik anjir. Kayak kembaran yang nggak kenal satu sama lain, dididik dari keluarga yang beda gitu, cara didiknya, sosialnya juga beda, kekayaannya beda, tapi semuanya bisa sama gitu. Aneh deh menurut gue. Iya sih. Iya. Kayak kenapa ya? Apa kan maksudnya kalau setiap orang milih sesuatu itu apa ya, dari pikiran kita sendiri kan ya. Tapi itu tiga kembar, apakah emang bawaan dari lahir gitu, mereka suka sesuatu yang sama? Iya sih. Itu aneh deh. Tapi gini deh, maksud gue, ya mungkin iya sih, kalau kembar mungkin lebih possibility-nya lebih besar gitu. Ya Kayak cuma maksudnya sainsnya apa gitu? Maksudnya kan kembar apakah cuma fisik doang? Apa di dalam otaknya tuh ada Alam bawah sadar kimia gitu. yang sama gitu? iya, Keren itu juga menarik. sih. Enggak sesimpel ini deh. Kemarin kita rekaman tanpa janjian dong. Gue datang ke rumah Faris nih. Gue pakai baju hijau tua. Faris belum mandi tuh. Mandi keluar pakai baju hijau Green Lantern gitu. Dia ada di pikiran gue. Gue belum nyadar tuh. Pas duduk Fedrian datang pakai baju hijau juga. kayak itu kan juga Ya, suatu. tapi kalau itu kan kita kan kenal nih. Iya, kita itu maksudnya kenal kan. kebetulan juga. Itu kebetulan ya sih. Iya Tapi kebetulan. sering. Cuma kan kita kenal. Itu bedanya mereka nggak kenal sama sekali. Iya Ngerti sih. nggak? Tapi bisa ikut gulat, bisa Oh, maksudnya rokoknya iya. sama. Ininya Makanannya juga iya, sama. kesukaannya Seleranya sama. Itu Cara aneh duduk sih. sama gitu. Iya, mannernya juga sama, katanya senyumnya juga sama. Senyumnya Itu sih aneh. mirip banget sih. Sumpah lu, gue pas ngeliat tuh kayak udah hampir gak bisa bedain aja. Iya. Iya gak sih? Gila. Dan anehnya nih, gue gak tahu ya, kenapa setiap kembar itu gak ada yang gendut satu kurus gitu. Selalu berat badannya tuh gak jauh beda. Iya gak sih? Iya sih. Bedanya dikit gitu lah ya. Beda dikit. Padahal status ekonominya beda kan pasti kan. Beda. Harusnya ada yang beda lah ya. Gitu. Dan kalau gak salah mereka tuh sampai punya istri masing-masing kan? Punya. Punya istri masing. Sampai istrinya juga kalau gak salah susah bedain. Iya Setahu benar. gue kan di dokumenternya. Tapi emang mirip banget sih itu. Mirip banget. Apa tukeran nih kan? Ya ada Bim yang tukeran Bim di dokumenter Bim. Di Oh, rumah iya? sakit. Yang di rumah sakit. Kenapa? Yang Gue lupa jadi tuh siapa yang kena usus buntu. Nah pada saat dia kena usus buntu tuh dia nggak ada asuransi. Jadi pakai asuransi si Edi kalau nggak salah. Jadi Bobby ini kena usus buntu, Oh, iya, akhirnya iya. pakai asuransi Edi gitu. Terus Gila. lolos, gila keren ya. Jadi pengen nyoba aja BPJS ya. Enggak di ini anjir verifikasi loh. Keren banget. Iya. Mungkin tahun segitu kali ya. Iya, Dikasih menarik. pertanyaan apa kayak gitu. Cuma sayangnya ternyata dari ketiga kembar ini ada kena mentalnya gitu loh. Dan ibaratnya terlepas dari kehappy-happyannya dia, ada salah satu yang kena benar-benar mentalnya dan berjuang untuk memulihkan mentalnya itu gitu. Mungkin bisa bacain Fat untuk kesehatan mental Bobby, Eddie dan David nih. Oke, jadi di kesehatan mental Bobby, Eddie, dan David nih ya, di balik popularitas mereka bertiga, banyak yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki gangguan kesehatan mental. Akhirnya pada tahun 1995, Eddie mengakhiri hidupnya setelah berjuang selama bertahun-tahun untuk memulihkan kesehatannya. Tanpa ia ketahui, ternyata dirinya merupakan salah satu dari bayi kembar tiga yang dijadikan bahan eksperimen sosial oleh Peter Neubauer, seorang psikiatris asal New York. Peter sengaja membuat eksperimen dengan memisahkan puluhan bayi kembar sejak lahir demi sebuah eksperimen sosial. Puluhan bayi kembar tersebut diberikan ke berbagai keluarga untuk mempelajari perkembangan mereka. Nah, ini yang tainya nih. Ternyata bukan mereka bertiga gitu, tapi masih banyak gitu. Dan mereka bertiga ini di set up untuk dijadikan sebuah eksperimen. Ini kalau gua nggak salah ya, di dokumenternya itu ketiga orang tuanya David, Bobby, dan Eddie itu mempertanyakan ke panti asuhannya gitu kan, kalau nggak salah ya. Dan panti asuhannya itu nggak ngasih jawaban. Tiba-tiba oke, mereka berdua keluar dari panti asuhan, ada satu yang ketinggalan barang, orang tuanya siapa. Pas mereka masuk, mereka ngelihat si para penjaga pantinya itu kayak bersulang, kayak merayakan Iya, anjir. merayakan apa ya, kayak keberhasilan gitu ya. Berhasil ketemu kali ya. Iya, itu kayak anjing, gila men, ini manusia. Pertama dia bilangnya kalau nggak salah kan, dia nanya kan apa
kenapa dipisah gitu kembar 3. Dia bilangnya sepertinya nggak mungkin kalau kita masukin 3-tiganya di satu keluarga gitu. Takutnya kayak nggak sanggup gitu keluarganya. Tapi si bapaknya Eddie kalau nggak salah dia bilang, enggak, kita sebenarnya mau kalau 3-tiganya kita langsung adopsi gitu. Gila. Tapi itu tai sih. Itu alasan doang sih kalau menurut Iyalah. Fix banget itu. Orang buat Iyalah. eksperimen anjir. Gila, dan kalau nggak salah tuh ketiga bayi kembar yang dipisah itu ada satu psikolog datang kan untuk bilangnya sih untuk apa ya? Bilangnya pokoknya untuk keperluan ini deh, apa penelitian buat ininya, apa tempat adopsinya gitu, perkembangan anak bilangnya. Gitu, dan ada yang cepat jalannya biasanya bisa langsung cepat jalan, ada yang ngomong dan lain sebagainya, itu dipantau dan ternyata itu adalah bagian dari eksperimen gitu. Jadi eksperimen ini tuh bukan eksperimen yang sebentar tapi bertahun-tahun melibatkan ketiga orang ini. Gila banget sih, gue nggak ngerti lagi. Mungkin kita bacain dulu deh eksperimennya. Setelah rangkaian kisah yang mengejutkan, ketiganya melakukan sejumlah riset. Akhirnya Eddie, Robert, dan David menyadari bahwa mereka adalah bagian dari eksperimen Peter Neubauer. Peter telah memilih keluarga yang akan mengadopsi 3 saudara kembar itu karena tiap keluarga memiliki anak perempuan berusia 2 tahun dengan level ekonomi yang berbeda. Setelah mengirimkan ke masing-masing keluarga, ia memantau perkembangan ketiga saudara kembar ini dengan ketat. Setiap tahunnya keluarga pengadopsi mengunjungi pusat perkembangan anak di Manhattan untuk menjalani tes. Keluarga pengadopsi susah mengetahui bahwa anak yang diangkatnya merupakan bagian dari sebuah studi tentang perkembangan manusia. Ya jelas lah, susah ya. Hal itu telah dijelaskan oleh Peter dan agen adopsi sebelumnya. Para ahli psikologi merekam dan mencatat semua tes tersebut termasuk sesi wawancara dengan ketiga anak kembar itu. Claire Kelman, ibu angkat David dalam film dokumenter itu, mengakui bahwa dia merasakan ada sesuatu yang hilang dari anaknya. David sudah bisa berbicara di usia yang amat muda. Suatu hari dia bangun tidur dan berkata bahwa dia memiliki saudara laki-laki, ujar Claire. Merinding anjing. Mungkin itu awalnya dianggap kayak si bocah angin lewat aja kali ya. Tapi kok bisa ya? Kayak bangun tiba-tiba, gila gue punya saudara itu gitu. Alam bawah sadar kali ya. Kayak ini menarik sih, gue inget jadi gitu. kepo sih. tapi emang pas dia diambil tuh katanya ada gejala-gejala kan yang dia mukul-mukul kepalanya. Iya. Oh iya? Iya. Tapi itu bukan si satu orang doang, satu anak doang. Semuanya. Iya, si Edward kan meninggal jadi dia nggak bisa testimoni kan. Si Bobby sama si David bilang mereka dua-duanya sama-sama itu mukulin kepalanya ke tembok. Katanya dalam bentuk apa ya? Menyakiti diri kayaknya karena ada depresi deh. Dari kecil kayak mentalnya udah kena goyah gitu lah. Karena dipisahin sama saudara-saudaranya. Jadi mungkin itu bentuk dari apa ya, defense mekanismenya mereka kali. Oh, ini juga apa mungkin bener kali ya mitosnya yang katanya kalau lu punya anak kembar yang satu meninggal nggak lama lu meninggal gitu. Bener gak sih? Ada mitos kayak gitu anjir. Mitos Indo. Mitos Indo anjir. Sumpah. Pertemuan Eddie, Robert, dan David membuat keluarga mereka marah terhadap para psikolog. Namun sayangnya mereka tak bisa berbuat apa-apa sebab tak ada undang-undang yang melarang Neubauer dan timnya menjalankan eksperimen tersebut. Gila, manusiawi gak nih bro? Meninggal lah. Enggak. Itu kayak apa ya? Ya bener sih, ngambil hak untuk hidup anjir. Iya. Kayak semua hidup lu udah diatur sama orang dan lu bahkan nggak boleh tahu. Iya. Dan Nggak adil lah. Dan gue ngerasa ini juga satu eksperimen yang harusnya nggak perlu dilakukan gitu. Kalau perlu dilakukan pun ya minta izin gitu. Iya nggak sih? Iya, seenggaknya tuh lu minta izin ke semua pihak gitu. Pasti kan dia minta izinnya ke mamahnya, ibu kandungnya yang beneran kan. Lu harusnya minta izin juga ke ibu-ibu angkatnya, ya, orang tua angkatnya juga. Akan dibilangin lah nanti nih 3 anak kembar ini akan dipertemukan kembali kok gitu. Kita nggak misahin. Iya, dibilangin gitu. kayak gitu di masa depan nanti. Ketika umur berapa, lu boleh kasih tahu kalau mereka punya anak kembar gitu-gitu kayak apa kayak. Iya anjing emang. Anjing nih si Bener-bener. Peter nih. Ngeselin banget. Gila Udah gitu nanti lah ada hal yang paling gue ngeselin banget tentang penelitiannya dan dokumennya. Nah ini yang benar-benar gila Dan banget juga sih. kan bisa juga kayak mereka disatuin dulu gitu. Misalnya sampai umur 6 yang mereka udah mengerti sedikit gitu kalau mereka punya kembaran, terus dipisahin aja gitu. Kayak nanti kamu ketemu lagi ya sama kakak-kakaknya, terus pokoknya anak kecilnya bisa tahu lah kalau mereka tuh punya kembaran dan akan dipisah dulu untuk sementara
Seenggaknya gitu kan ada persetujuan juga dari si bocahnya. Iya bener sih, gue setuju sih. Dia sempet tenar banget tau. Mungkin ketenarannya dia gue nggak tahu itu bagian dari eksperimennya yang gagal atau Menurut gue sih gagal sih Bim. Ah? Menurut gue nggak direncanakan tuh mereka sampai viral ketemu sampai itu kan juga mereka ketemu kan gara-gara orang ketiga gitu loh, yang mempertemukan kan, nggak Iya. tiba-tiba ketemu aja gitu. Menurut gue tuh mereka gagal sih di situ. pertemuan yang di kampus itu menurut lo kebetulan apa direncanakan? Kebetulan sih kalau menurut gue. Gue nggak tahu sih. Bisa juga direncanain soalnya kan setahu gue mereka tinggalnya tuh nggak jauh kan, cuma Enggak. radiusnya tuh Radiusnya tuh dikasih ini, Fet. masih nggak jauh lah, pokoknya 160 masih kilo. Iya, satu lingkungan gitu lah ya. Jadi mungkin emang dia tahu, maksudnya bukan tahu ya, kayak dikalkulasiin kalau gedenya nih, ntar ketemunya di kuliahnya di sini nih, kuliah favorit di daerahnya situ mungkin ya. Mungkin iya. Gila. Gila ya. Gue kampret banget gue pas lihat baca penelitiannya tuh kayak gila, pas di dokumenternya pun ya sempet gue awalnya pas ngeliat dia sempet happy, sempet buka restoran, Iya, tapi iya. Awalnya happy. dia sempat berantem juga kan, sempat pernah cekcok juga kan bertiga. Gitu dan ya Iya, dan itu masuk akal sih. Gue juga pas nonton awalnya happy kan, terus pas gue nonton terus gue mikir kayaknya nih nggak bakal berakhir baik sih. Soalnya kan itu bener-bener stranger gitu. Kan ada Lu nggak statementnya, kenal Riz. gitu. Ada statementnya kan dari salah satu ibunya siapa gitu, karena memang mereka tuh dari kecil nggak merasakan kebersamaan gitu loh, dibesarkan secara keluarga gitu loh. Ya tahu-tahu ketemu aja udah Ya ngurusin kayak gitu. apa ya? Kayak lu ketemu stranger bener. Kayak awalnya kayak seneng-seneng gitu, tapi kalau udah kenal lu ketahui busuknya, jadi kayak menjauh. Nah kalau misalkan brother gitu ya, abang adek, kan busuknya udah tahu dari bocah tuh. Jadi masing-masing tahu cara nanganin kakaknya gitu. Kayak lu jeleknya di sini bisa dimaklumin. Nah itu mereka udah ketemunya udah terlanjur gede. Mungkin pikirannya udah kebentuk masing-masing, nggak kayak masih kecil ya. Toleransinya masih, kalau masih bocah mungkin toleransinya masih masih open gitu. Iya, udah dididik dari awal gitu. dan mereka juga punya keluarga yang latar belakangnya itu beda-beda, culture-nya, agamanya gitu. Gue lupa deh kalau nggak salah di situ dijelasin nggak sih ada sifat yang diturunkan sama ayah tirinya gitu. Ya ada. Ada kan? Karena yang paling yang paling penyayang gitu lah ya, bisa dibilangnya si Eddie katanya. Karena emang bapaknya tuh orangnya kayak baik banget gitu. Eddie apa David, Riz? David yang Eddie yang bapaknya gendut tuh kan? Tapi bukan Eddie yang meninggal ya. Yang katanya dia senyum terus, Eddie yang paling happy. militer tapi bapaknya. Yang bapaknya baik berarti si David. David. Nah, pokoknya intinya sih yang tragisnya tuh yang paling positif yang meninggal. Nah, iya benar. Itu. Oh, yang paling punya aura paling positif ya? Iya, lebih ceria. Iya, yang paling positif lah, orangnya paling senyum terus lah gitu. Yes, Bahkan yes. si David bilang katanya senyumnya si Eddie tuh bisa bikin satu ruangan seneng gitu anjir. Kasian dah. Gila. Dan apa ya, menurut gue mungkin tujuan penelitiannya adalah dia pengen tahu nih, ketika tiga anak kembar ini dipisah dengan background yang beda, dengan culture yang beda, apakah dia akan ngikut sama culture keluarga itu atau dia akan tetap stay sama kepribadian yang si tiga kembar ini, apakah jadi orang yang beda gitu loh. Ternyata menurut hasil penelitian, mungkin ya ini gue ngada-ngada aja, teori-teori gue aja gitu, dan ternyata ya mereka kembar ya tetap kembar, kesamaan tetap kesamaan gitu, tapi dia punya sifat yang perbedaannya didapat dari keluarganya gitu. Jadi lingkungan juga bisa mempengaruhi sifat dia. Iya. Bukan sifat alami doang, tapi lingkungan juga mempengaruhi. Mungkin itu kali ya intinya ya. Iya, benar-benar. Mungkin Iya penelitiannya sih. itu sih Mungkin ya. karena emang ya tadi sih orang kembar itu masih kayak misterius mungkin kan, isi otaknya tuh perbedaannya di mana aja sih? Apakah isi kimianya sama kayak kita semua? Apa mereka kayak punya kandungan spesial di otaknya yang bikin mereka tuh Ikatan batin. interestnya tuh bisa sama. Iya, aneh sih itu. Gue bingung banget sih, itu yang bikin gue terkesima anjir. Ya, Masa bulatnya. iya Cara- bisa sama gitu, ngambil gulat, rokoknya sama, Iya kan? terus suka ceweknya sama ya, yang Iya. lebih tua dari mereka. Anjir, kok bisa sih? Benar-benar. Dengan tiga orang stranger yang beda. Yang dari background keluarga Yes. yang berbeda, itu keren banget sih. Gokil. Dan keadaan dia sekarang nih ya, si Bobby dan David nih mencoba mendesak agar Dewan Yahudi untuk layanan keluarga dan anak meminta maaf dan memberikan kompensasi, serta meminta organisasi ini untuk merilis semua dokumen terkait studi itu. Jadi Dewan Yahudi itu kayak organisasi gitu ya,
tentang kayak penelitian-penelitian gitu. Dan namun sayangnya organisasi ini menolak permintaan Bobby dan David dan juga menolak untuk memberikan komentar dalam film dokumenter itu. Gitu. Jadi ini kasusnya si Eddie udah meninggal ya. Ini udah lama gitu loh. Dan meski begitu, melalui harian The Washington Post, organisasi itu merilis sebuah pernyataan resmi. Organisasi ini tidak pernah mendorong studi yang dilakukan oleh Dr. Peter Neighbor. Kami menghargai film dokumenter itu menciptakan sebuah diskursus publik soal masalah ini gitu. Kami harap film ini bisa mendorong orang lain muncul dan meminta agar mendapatkan akses catatan eksperimen tersebut, kata si Nancy Segal, seorang psikolog dan penulis buku Accidental Brothers, pernah bertemu dengan Dr. Peter Neighbor sebelum meninggal pada tahun 2008 gitu. Hal paling meresahkan saya adalah dia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas semua perbuatannya. Dia masih merasa semuanya itu yang dilakukan benar, kata Nancy. Gila, si Peter ini nggak ngerasa bersalah. Misain 3 anak kembar, dia ngelakuin ya ini untuk ilmiah gitu. Ini untuk umat manusia gitu loh penelitiannya gitu. Dan gue lanjutin dulu nih ya. Puluhan tahun kemudian pada usia 56, si Bobby dan David ini belajar tentang kesamaan mereka gitu. Sebagai seorang laki-laki, David dan Bobby memiliki masalah penglihatan yang sama. Gila ya. Kayak punya problem yang sama nih. Amblyopia. Suatu kondisi di mana otak dan mata tidak sinkron mengakibatkan mata malas. Tetapi hanya David yang dirawat karena penyakitnya. Faktanya membuat saudara kandungnya juga marah gitu. Gue gak ngerti nih. Kayak dia sempet cekcok gak sih? Bener udah tua. Kalau di dokumenternya. Kalau yang dokumenter pas ketemu sih mereka ya seneng sih. It's good to see you katanya. Berarti udah lama gak ketemu juga sih. Iya. Ya kan? Karena kan gitu ya. tadi kita belum bahas sih bisahnya kenapa. Kalau nggak salah cekcoknya gara-gara bisnis juga sih. Iya benar. Pas bisnis restorannya itu tuh mereka agak ada cekcok. Terus si Bobby milih untuk keluar dari bisnis itu. Dan kayaknya mungkin menjauh juga kali ya. Dari brothernya itu. Nah si Eddie itu yang nerimanya paling paling buruk lah nerima keluarnya si Bobby itu menjauhnya. Iya. Jadi kebawa itu. Jadinya stres dan Ya karena dia kayak pengen saudara-saudaranya happy gitu. Iya Si benar setuju gue. Dan akhirnya meninggal kan. Meninggalnya juga kayak di rumah ya. Bunuh diri ya? Bunuh Gantung diri. Nembak ya. Kasian Gila, sih. stres sih. Terus kata orang-orang ngomong ke istrinya kayak, kok lu bisa nggak tahu sih dia kayak stres, punya masalah mental. Ya karena Eddie orangnya senyum terus, dia nggak bisa ngeliat kesedihan gitu di Eddie. Eddie tetap Eddie gitu loh. Nah lanjut lagi nih ya. Di Park City, Utah, beberapa jam setelah film dokumenter pertamanya itu diputar, pengalaman itu, kata David dan Bobby, sangat mengharukan buat dia. David mendengar banyak penonton menangis dan mengatakan sejumlah orang mendekat pasca pemutaran untuk menawarkan pelukan gitu. Jadi pas dokumenternya diputar gitu, mereka yang nonton tuh pada nangis dan kayak pengen meluk mereka berdua gitu. Sepasang suami istri datang kepada kami dan berkata, atas nama semua psikolog penelitian di dunia, kami minta maaf, katanya. Ketika Neighbor meninggal pada 2008, dia pergi ke kuburannya karena tidak pernah berbicara secara terbuka tentang temuannya. Dia meninggalkan penelitian di Universitas Yale, di mana penelitian itu akan disegel sampai tahun 2065. Jadi tuh lu gak bakal bisa buka penelitiannya si Peter sampai 2065. 2066 tapi kalau di dokumenter. 2066 ya? Lebih parah malah ya. Lebih dokumenter. Lebih lama setahun lah ya. Iya. Tapi kayak mungkin sampai subjek yang dilakukan si Peter ini, subjek penelitiannya itu meninggal dan gak bisa ngakses. Jadi di setting sampai umurnya si kembar 3 itu udah gak sampai di 2065 kayaknya deh. Gitu. Jadi mereka gak akan tahu. Dan penelitian ini tertutup jadinya. Maksudnya gak bakal tahu, orang di dunia tuh gak bakal tahu ada penelitian ini. Cuma beberapa orang ilmuwan-ilmuwan doang yang tahu. Tapi sayangnya mereka udah keburu viral. Film ini udah terlanjur dibuat. Jadi kita semua yang tahu tinggal nunggu aja 2065 gitu. Even gue nggak bisa lihat, mungkin anak gue nanti bisa lihat gitu loh. Gue kasih tahu. Sumpah dek, ada yang namanya Three Identical Stranger. Pokoknya papa pengen diceritain dah nanti ya. Gitu. Ya cuma kasihan si kembar 3-nya itu anjir. Iya. Intinya kan mereka yang pengen tahu. Iya dan ternyata pas di dokumenternya juga banyak orang akhirnya kebuka kan. Ada lagi yang kembar dipertemukan di Rusia, di mana. Gila, ada ya? banyak. Kalau memang sampai 2065 berarti tujuan penelitiannya kayaknya nggak bakal sampai dia
muda, Riz, sampai tua kayaknya dah. Sampai dia mungkin punya anak kali. Apakah nanti cara ngaturnya Mungkin. sama? Cara Oh, tapi gue yakin dia udah punya tim gak sih Peter ini? Karena nggak mungkin dia juga hidup sampai segitu. bisa sih, Iya pasti. kan? Yang nerusin pekerjaannya dia Iya, kan, iya. penelitiannya. Iya gila sih. Dan si David dan Bobby ini mendapatkan akses sebenarnya 10.000 halaman dari penelitian yang diberikan Dewan Layanan Keluarga dan Anak Yahudi. Inkarnasi sebelumnya dari organisasi Nir Laba berusia 150 tahun disebut Dewan Penjaga Yahudi, dan organisasi itu adalah salah satu dari 2 yang membantu mendirikan pusat pengembangan anak Neber pada tahun 47 gitu. Jadi ada beberapa temuan menarik seperti pengungkapan amblyopia, tetapi sebagian besar halaman telah banyak disunting dan tidak ada yang melaporkan kesimpulan formal gitu. Jadi kayak kesimpulannya nggak ada, dan ternyata penyakit yang dialamin Bobby dan David tuh udah ada di dokumen itu. Gue kepo sih sebenarnya masih penelitiannya. Tapi yang di dokumenter itu ada yang ditunjukin kan terakhirnya, yang ada kalau nggak salah Yang interview ya. yang Bener. dia dapat yang 10.000 halaman itu, terus dibuka kayak ada beberapa datanya, jadi Dihilangin gitu ya. enggak kayak apa ya, kayak data anak kembarnya ada berapa banyak gitu, Oh. tapi iya. nggak ada detailnya, kayak cuma kayak kode gitu loh, kayak nomor 1, 2, 3 gitu gitulah, nggak ada namanya cuma. Dan di dokumenternya sebenarnya ada yang ini ya, Riz ya. Ada yang ketemu kan. Ada yang nyari juga. Iya. Berarti didanain, gila kalau banyak Iya. orang. Nah iya dia Ya, pasti. sebenarnya pas ada juga di interview tuh si Neubauer-nya tuh Bim, yang kayak dapat dananya dari mana. Dia nggak mau ngomong sedikit pun, cuma bilang secara sekelebat aja lah, sampai nggak usah tahu gitu dia ngomong. Gila ya. Gila nih orang nih, bener-bener. Banyak. Pokoknya yang dari kita lihat di dokumenter itu, yang di halamannya pasti balik-balik banyak anjir. Kayak penelitiannya. Nggak cuma si kembar 3 ini doang gitu. Iya, gila gua. Ini materinya udah sampai sini doang. Kita diskusi aja nih. Gitu. Hmm. Gue pengen tahu juga sih sebenarnya untuk kalian nih di Noise yang dengerin, kira-kira menurut kalian nih penelitian ini etis nggak sih gitu kan? Apakah menurut kalian penemuan ini perlu dilakukan gitu atau enggak gitu? Karena ini gila sih menurut gue. Salah satu penelitian yang sebenarnya gue juga pengen tahu sebenarnya hasilnya ya, apa yang terjadi jika 3 anak kembar dipisahkan dengan keluarga yang berbeda. Gitu, itu menarik sebenarnya. Tapi yang nggak gue, maksudnya apa ya, nggak gue nggak nyangkanya adalah 3 anak kembar ini tuh nggak pernah tahu gitu kalau dia punya anak kembar. Iyalah, nggak adil lah. Maksudnya untuk neliti apa ya? Manusia ya. Neliti fenomena orang kembar, tapi mereka kayak mau ngorbanin hak sama keadilan hidup orang gitu. Maksudnya kayak nggak worth it banget menurut gue anjir. Kecuali kayak misalkan lu bisa nge-cure HIV atau Iya, cancer, iya, itu mungkin gue masih bisa pertimbangin kali ya. Meskipun gue nggak setuju gitu, gue masih ada bisa pertimbangan lah. Tapi ini cuma buat nemuin fenomena orang kembar, lu Buat ngorbanin egonya doang itu Maris. Iya. Kalau menurut gue sih kepo egonya doang si ya, Peter, kepo ya. Tapi gini Fer, Mumpung dia punya uang. ini terlepas dari eksperimen anak kembar ya, gue pernah baca juga eksperimen terhadap manusia juga. Kita nggak bakal tahu efeknya kalau kita nggak pernah neliti gitu. Sesimpel ini, gue abis nonton film Awake gitu, dimana di Netflix itu kiamat gara-gara orang nggak bisa tidur. Orang nggak bisa tidur selama 7 hari. Pokoknya udah nggak bisa tidur selamanya deh. Gitu. Dia berarti cuma punya waktu kalau nggak salah 5 hari apa 7 hari. Karena manusia cuma bisa bertahan di hari ke situ. Sisanya berarti udah kiamat, mati semua dong. Cuma ada 1 anak yang bisa tidur. Nah, di situ dikasih ilmiah yang menurut gue menarik. Hari pertama lu nggak tidur, mungkin lu cuma hilang fokus. Kayak ibaratnya lu ngeliat angka, lu hafalin, terus lu coba tulis di kertas, lu mungkin lupa 2 atau 3 angka. Hari kedua badan lu mulai dingin, mulai menggigil gitu. Hari ketiga lu mulai kehilangan apa, hari keempat lu mulai apa gitu. Dan itu kan kita tahu efek-efek itu karena dari pencobaan gitu. Kalau nggak salah setahu gue ada percobaan manusia tuh nggak bisa tidur sampai berapa hari maksimal kan. Iya. Itu dibayarnya mahal banget orangnya. Nah, cuma mungkin gue itu sedikit fair karena orangnya Dibayar. tanda iyalah. tangan. Ya kan? Sadar. Itu sadar dan dia mau ditanda tangan gitu. Dan dia tahu konsekuensinya gitu. Dan kalau nggak salah gue lupa deh, setiap mau tidur dikasih suara kenceng banget sampai kebangun lagi sampai akhirnya dikasih makanan di hari keberapa, orang itu udah nggak mau makan. Orang itu udah bener-bener lemes, mukulin dirinya dia sendiri. Udah ngancurin dirinya dia sendiri deh.
Habis itu udah eksperimen langsung diselesain, dia tidur selama berapa jam gitu. Dan itu normal lagi gitu. Itu salah satu eksperimen terhadap manusia juga lah ibaratnya gitu. Cuma lebih fair aja. Jadi Benar-benar. ya si kembar itu udah kayak bukan manusia anjir. Udah kayak binatang, nggak dikasih pendapatnya gitu untuk setuju atau nggak setuju. Kalau tadi kan dia kondisinya masih sadar, dia setuju, tahu konsekuensinya, dia bisa kenapa-napa dan deal gitu, dikasih duit itu. Dia nggak ada apa ya, nggak ada keuntungan. Mungkin keuntungannya yang terkenal itu tadi ya, cuma kan akhirnya berdampak buruk juga anjir. Tapi yang uniknya adalah ini si dokter Peter ini dia tuh benar-benar set up banget gitu loh, sampai keluarganya pun dia cari yang terbaik juga, maksudnya walaupun Ya, dari bahkan- ekonominya ini ya. Bahkan katanya rencananya sampai keluarganya juga dipilih masing-masing kan. Iya. Bukan kayak keluarganya yang nyamperin dan gue pengen dia. Iya. Kayak dia yang ditelepon gitu keluarganya. Gila ya. Ditawarin, gila. Keren sih ini kerennya dari si Peter tuh benar-benar sebenarnya dia emang jahatnya dia memisahkan gitu, tapi dia menyusun ini dengan rapi sih gitu. Ini menarik sih menurut gue, dan mungkin yang di Noise bisa komen-komen juga lah ya. Eksperimen terhadap manusia apa yang kalian tahu? Iya gak sih? Kayak masih banyak eksperimen-eksperimen di manusia yang lainnya gitu. Udah sih dari gue segitu. Dari lu ada tambahan gak? Fakta-fakta lain yang selalu nonton? Gue lupa soalnya gue nonton terakhir tuh kapan. Gue nggak ada sih, tapi gue lebih kasihan ke bapaknya Eddie sih. Kenapa emang? Yang dia ngomong apakah dia kurang ngajarin Eddie sampai dia bisa bunuh diri gitu. Oh, dia kayak ngerasa bersalah ya. Iya, gue ngerasa nggak adil aja lah. Jadi kayak bapaknya Eddie yang disalahin, Eddie-nya meninggal gitu. Padahal kalau nggak salah di dokumenter itu semua orang tuanya mereka bilang sayang gitu loh, maksudnya nggak ada Iya, yang maksudnya ketika dibayangin gitulah. Kalau misalkan si kembar itu nggak dipisah anjir, pasti akhirnya bakal bahagia anjir, nggak berantem, nggak punya kelainan mental gitulah. Berarti yang kurang ajar juga ibu yang melahirkan juga. Tapi Ya ngomong-ngomong, itunya sih. katanya mamanya juga penelitiannya. mengidap gangguan mental gitu. Bin. Oh, makanya Skizofrenia kalau nggak salah. Jadi tiga-tiganya di ini ya. jadi beberapa yang penelitian tuh yang tadi anak kembar beberapa biji. Jadi mamanya memang mengidap gangguan mental. Jadi yang diambil ya orang tua yang gangguan mental punya anak kembar gitu. Wah, gila sih. Gila, terencana banget, coy. Jadi dia kayak mau neliti gitu loh. Kalau di dokumenternya tuh tulisannya nature versus nurture. Jadi binaan atau dari alami genetik, ya, genetik gitu. Iya. Gila, menarik. Ini menarik banget sih. Menarik. Wah, kalian nih yang denger harus nonton sih. Kan harus nonton nih film salah satu eksperimen manusia yang didokumenterkan secara visual yang bagus, reka-reka adegan scene yang di-take ulang juga seniat itu. Tahun 80-an yang ketika si Bobby-nya datang ke sekolah tuh juga set up-nya juga bagus gitu loh. Bener-bener di visualisasinya tuh dengan bagus banget. Kan susah tuh nyari footage selama mereka kan. Benar-benar. Gitu loh. Disusun rapi, gila. Tapi lu jadi percaya ikatan batin apa enggak? Emang apa lu jangan-jangan udah dari awal percaya ikatan batin ada kalau anak kembar? Kayaknya kalau yang dalam kasus tadi percaya sih gue anjir. Kasian Itu udah ya. dipisahin ke keluarga yang beda-beda tapi interestnya tetap sama, itu keren banget sih. Iya sih. Berarti emang mungkin ada kayak tadi yang gue bilang sih, senyawa kimia di otaknya tuh sama mereka bertiga. Tapi gue juga kepo sih. Isinya. Maksud gue gini loh, Fet. Keren. Ketika kita deh bertiga nih temenan gitu. Udah lama banget kita temenan, udah lebih 8 tahun kan. Pasti kita lama-lama tuh ikatan batin kita juga ada gitu loh. Ada chemistry yang enggak yang ada gitu loh, yang timbul gitu loh, yang kayak tadi baju sama lah atau pemikiran sama lah atau Tahu-tahu apa. ini joke sama langsung Joke sama ngakak langsung ya maksud gue kita punya interest yang akhirnya kebentuk sama, tapi itu dari binaan mungkin ya. Maksud gue dari binaan tuh dalam arti karena pertemanan kita emang udah lama. Ya lingkungan kita ya. Nah, tapi kalau yang tadi ya gue percaya ikatan cinta mereka sih. Ya. Tapi kalau kita tuh lebih ke chemistry sih. Maksudnya kalau tadi mereka itu kan bener-bener interestnya sama gitu. Kalau lu temenan sama gue berapa lama? Coba berapa tahun? 2012. Gue suka Star Wars DC, lu nggak suka. Gitu. Ya makanya itu bedanya sih. Dan juga di dokumenter kan ada cewek juga tuh yang ketemu 2 ya. Nah itu sama juga tuh katanya. Iya. Mereka bener-bener interestnya sama. Kayaknya emang otaknya tuh bener-bener selain dari fisik yang mirip, pola pikirnya bener-bener mirip deh kalau orang kembar. Sampai punya mental disorder sama mereka. Gila bisa sama ya. Kayaknya emang isi otaknya juga sama sih.
selain fisiknya sama, otaknya juga sama. Iya sih, ini aduh gue kepo sih. Nanti kita tunggulah penelitiannya ya. Tahun 2066 Umur gitu. berapa kita tuh, Bim? Coba hitung ya. Ya, Sekarang aja 60-an sih, kita 60-an sih. 60-an. Iya 50-an 30. Oh masih bisa. Masih sih, Masih kayaknya bisa. masih kuat nih. Masih kuat. Ya tinggal ininya aja sih. Kita bahas di podcast noise lagi kan nih. Boleh. Di umur 60-an. Tinggal dunianya masih ada nggak nih, bumi. Iya, udah alien. Bumi udah alien. Udah By the way, hilang sekalian kali. nanya aja mereka ya, kita mau bahas apa nih? Kira-kira Selanjutnya gitu loh. Oke, kita pilih aja deh dari komen gimana. Iya, Bim? dari komen Iya. deh. Dari komen kalian kita akan milih tema menarik gitu ya. Gue sih pengennya jangan eksperimen lah. Yang jangan eksperimen tapi kayak lebih konspirasi-konspirasi yang gila aja menurut gue, yang keren aja gitu. Kita pernah bahas Anunnaki di mana manusia itu diciptakan dari alien yang datang ke bumi gitu. Nah, itu kan menarik tuh, konspirasi. Perdebatan juga dong. Gila, ras kita manusia ternyata alien gitu loh. Kayak sedikit kita harus singkirkan dulu pemikiran-pemikiran kita yang lain untuk mendengarkan konspirasi Anunnaki kayak gitu. Terus misalnya kayak apa ya, piramida di Mesir, piramida di Indonesia. Itu kan konspirasi juga tuh. Alien, time travel, kita pernah bahas semua, tapi kita pengen tahu nih dari noise tuh, para noise, kira-kira apa nih konspirasinya gitu loh. Lo ada tema sejauh ini yang menarik yang pengen lu bahas ya? Gue sih ada beberapa nih, kayak apa? Flying Dutchman gitu loh, ya kan? Flying Dutchman, terus ada segitiga Bermuda, ya udah biasa sih segitiga Bermuda ya. Terus ada 27 Club gitu, dimana kenapa para artis pada meninggal di umur 27 gitu. Itu udah gue list dan kita akan kasih surprise bahasnya bareng siapa itu nanti lah gitu. Gitu sih. Gue mitos atau kayak cerita rakyat atau legenda itu seru juga sih, kayak yang orang Medan itu kan salah satu Medan, kayak ya. Mitos ya. Kayak possibility-nya apa nih yang mereka lihat sebenarnya apa, misalkan kayak Bigfoot juga gitu kan termasuk kan. Bigfoot tuh sebenarnya apa sih? Apakah sebenarnya gorila atau spesies gorila lain yang lagi ngumpet aja gitu. Seru untuk mikirnya sebenarnya mereka ngelihatnya apa itu? Apakah beneran mitos itu ada atau terus si ini flat earth bro. Flat earth, hollow earth gitu, bumi datar, bumi berongga gitu. Gue tuh pernah ada satu, gue lupa tapi harus nyari nih gue nih. Di Himalaya itu ada pedesaan yang cukup maju di sana, di pegunungan Himalaya. Gue lupa, dan itu menarik banget juga sih. Nah, gue lupa tapi namanya apa gitu. Kalau nggak salah kita juga pernah bahas sekte-sekte tuh ya. Sekte-sekte yang kayak ada yang dia jadi Tuhan lah. Ada yang jadi apa? Nah, itu banyak. Ini menarik, gue banyak sih sebenarnya bisa dieksplor. Cuma kita lagi cukup bingung aja nih yang bahas apa lagi gitu. Eksperimen udah, horor udah kebanyakan horor kan. Iya, tapi gak apa-apa, kita serahin aja nih Bim ke yang komen, kita pilih salah satu. Kita komen, kita pilih, kita bacain komentarnya. Yang paling menarik konspirasi banget ya. Gitu. Ya, boleh lah ya. Gitu. Oke lah, segitu aja ya dari opini tengah malam. Mungkin komen-komen, jangan lupa komen-komennya terhadap konten ini, Three Identical Stranger, dan komen kalian juga tema apa yang menarik gitu. Jangan lupa like lah kalau nonton ya. Mampir ke YouTube OTM. Yes, mampir ke YouTube-nya Opini Tengah Malam gitu. Jadi ini tuh keluarnya seminggu setelah di Noise ya. Karena ada game juga kita kadang-kadang ya Bim. Yes, ada film juga. Ada film, kita review film, kita ada gaming juga gitu. Pokoknya kita YouTuber lah, anjay enggak. Ya, gitulah ya. Dengerin yang banyak ya, semoga Opini Tengah Malam bisa berlama-lama juga di Noise. Gitu kan. Oke, segitu aja dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.